Shalom semua, apa kabar kamu orang? Mari saat ini kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan walau dimanapun kita berada. Tapi sebelum itu mari saya bawa kita semua untuk mengakui iman percaya kita. Mari kita katakan dengan sungguh-sungguh, dengan keras, dengan suara kedengaran. Kami percaya kepada Allah yang Esa dan Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami percaya kepada Allah yang mencipta dunia ini dan karena kasih-Nya telah mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Allah sejati dan manusia sejati, yang diakui sebagai Tuhan dan Penyelamat oleh semua orang yang percaya, dan akan kembali untuk menghakimi semua manusia, baik orang benar maupun orang tidak benar. Kami percaya kepada Roh Kudus yang telah mengilhami para penulis Alkitab, memberi kehidupan baru dan melengkapi, memimpin dan menguduskan orang yang percaya. Kami percaya bahwa manusia adalah ciptaan istimewa yang mampu mengenal dan bersekutu dengan Allah melalui Yesus Kristus dan bertanggung jawab sebagai penata layan alam semesta ini dan diberi amanah untuk memberitakan Injil Kristus kepada semua manusia. Amin. Amin. Mari saat ini kita istiharkan bahwa Yesus itu besar, Yesus itu dahsyat. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Berkuasa di bumi di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga,
Saat ini adalah saat untuk kita memberikan persembahan kita. Bagi yang ingin memberi, kamu bolehlah tengok di screen kamu, ada nomor account yang tertera di sana. Sebelum itu, mari kita berdoa untuk pungutan persembahan. Haleluya. Tuhan, saat ini kami mau memberi semua yang ada pada kami, Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati persembahan kami ini, Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Biarlah persembahan kami ini, Tuhan, dapat membantu gereja kami, juga dapat membantu bagi yang memerlukan, Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ini dalam tangan-Mu. Terima kasih, Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bernyanyi bagi Tuhan hari ini, karena kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berhenti umur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berhenti umur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berhenti seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Mari saat ini saya mengajak kita semua dalam keadaan seperti sekarang ini. Mari kita terus berharap kepada Tuhan, karena hanya di dalam Dia ada pertolongan, di dalam Dia ada kekuatan. Jesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkau 'Engkaulah kuatku, 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 'Engkau
wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah harapan kami, Engkaulah pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ditinggikan, dimuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Jesus, ya nama-Mu dimuliakan, ditinggikan di tempat ini. We worship you, Jesus. We worship you. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya
Shalom, selamat pagi kepada jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Puji Tuhan karena Tuhan itu sangat baik untuk setiap kita. Amin. Hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Namun sebelum itu saya akan pimpin kita di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena pada pagi hari ini kami berada di sini walaupun di dalam live streaming, tetapi kami percaya bahwa hadirat Tuhan kami nikmati bersama dimanapun kami berada. Di dalam perjamuan kudus pagi hari ini kami membukakan hati kami hanya kepada Engkau Roh Kudus. Engkau akan melayani kami di dalam perjamuan kudus ini untuk terus memberikan kami kekuatan baru, memperingatkan kami tentang karya penyelamatan Tuhan buat setiap umat manusia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin membawa Anda untuk membaca firman Tuhan sebagai dasar daripada perjamuan kudus kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-28. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dan barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan." Ayat yang ke-28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus mengadakan perjamuan kudus? Dalam gereja kita kita mengadakan perjamuan kudus ini sekurang-kurang 1 kali dalam setiap bulan. Tetapi sesering yang mungkin itu adalah yang lebih baik. Nah, mengapa kita mengadakan perjamuan kudus ini adalah karena ini adalah satu perintah Tuhan Yesus kepada setiap kita umat pilihan Allah. Dan dia juga menyatakan tentang satu kesatuan sebagai satu keluarga di dalam tubuh Kristus. Dan juga ia memperingatkan kita saat kita mengambil perjamuan kudus ini. Dia memperingatkan kepada kita tentang satu karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus kepada semua umat manusia. Dan juga mengaminkan tanggung jawab kita sebagai saksi-saksi Kristus. Dan juga yang pasti mengingatkan Yesus yang naik ke surga itu pasti dia akan datang kembali ke dunia ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak jemaat Tuhan pada pagi hari ini, mari kita masing-masing merenungkan diri kita. Mari kita buka hati kita kepada Roh Kudus. Akui dosa-dosa kita dan terimalah pengampunan, penyucian daripada Tuhan dengan iman kita kepada Allah. Semua jemaat yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan semua yang sudah dibaptis dengan air, supaya mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saya harap Anda sudah menyediakan semua
roti dan air di depan Anda. Saya minta supaya Anda mengambil roti itu dan mari kita angkatkan roti itu, angkatkan roti dimanapun Anda berada. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan. Sesudah itu ia mengambil cawan. Mari kita ambil cawan yang ada di depan kita. Mari kita angkat. Mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum. Baik jemaat Tuhan, untuk mengakhiri perjumpaan kudus pada pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Saya akan pimpin kita di dalam doa dengan suara kedengaran. Mari kita angkatkan tangan kita. Bapa yang baik, Tuhan Juru Selamat kami, menjadi kekuatan untuk setiap umat manusia. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, kesempatan yang begitu indah bagi kami untuk menikmati persekutuan bersama melalui perjumpaan kudus ini. Biarlah melalui perjumpaan kudus ini Bapa memberikan kekuatan baru, semangat yang baru, memperbaharui komitmen dan iman percaya kami kepadamu bahwa Engkau adalah kekuatan dan juru selamat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah berdoa semuanya ini. Amin. Halo, selamat pagi, shalom, salam sejahtera dan harap-harap kamu semua sehat-sehat pada pagi ini dimanapun kamu berada, menonton dan berkongsi dengan saya dalam pemberitaan firman pada pagi ini. Pada pagi ini kita akan sambung di dalam siri pengajaran yang telah dimulakan pada awal bulan ini dalam tema bulanan melangkah bersama dengan Roh Kudus dengan tajuknya menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus di Yudea. Nah, sebelum itu saya ingin kita membaca sekali lagi dalam rujukan yang telah dibawa oleh Pastor Kusam juga pada minggu lepas, yaitu dalam Kisah Para Rasul ayat 1, pasal 1 ayat 6 hingga 8. Demikian bunyinya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat penting, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di dalam pembacaan kita tadi sebenarnya adalah kesinambungan kepada amanat agung yang Tuhan Yesus Kristus sampaikan pada muridnya sebelum ia ditangkap, disalibkan, dan dikubur. Yaitu dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 yang berkata, pergilah kamu ke seluruh dunia menjadikan bangsa menjadi muridku. Kata Tuhan Yesus Kristus sana. Dan ini adalah kesinambungan daripada arahan itu. Namun sebelum melakukannya, Tuhan Yesus Kristus mengarahkan mereka untuk melakukan sesuatu. Yaitu menanti kedatangan janji dari Allah Bapa, yaitu kedatangan Roh Kudus. Oleh karena mereka tidak boleh berbuat apa-apa, tidak boleh memulahkan tugas
penyebaran Injil atau bersaksi untuk Yesus jikalau belum menerima urapan atau kuasa daripada Roh Kudus. Now, apakah persoalan kita ialah apakah yang perlu disaksikan? Apakah yang perlu diceritakan oleh murid-muridnya tentang Tuhan Yesus Kristus? Sebenarnya pada waktu murid-muridnya bertanya kepada Yesus di dalam ayat 6 yang mengatakan, apakah atau Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Menunjukkan bahwa murid-murid itu setakat itu masih belum paham tentang misi kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam kedatangannya pada kali itu. Mereka masih berpikir bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu adalah untuk mendirikan semula kerajaan Israel dan membawanya ke kegemilangan sama seperti pada zaman Raja Daud. Itu yang murid-murid fikir pada waktu itu. Nah, mereka masih keliru dan mereka barangkali berharap bahwa kalau mereka nanti menerima kuasa atau menerima janji itu ada kena-mengena dengan kedudukan dan kuasa mereka di dalam kerajaan Israel yang Tuhan Yesus Kristus akan dirikan. Tetapi mereka sesungguhnya keliru. Memang Tuhan Yesus Kristus datang untuk mendirikan kerajaan Allah di bumi, tapi itu bermula dari hati manusia yang diperintah oleh Allah, oleh Roh Kudus dalam sepanjang masa gereja berada. Tetapi nanti akan berpuncak kepada terjadinya atau berlakunya pemerintahan Allah di dunia secara harfiah selama 1000 tahun yang kita panggil kerajaan milenial. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang pertama memang dikatakan banyak tujuan, banyak sebab dia datang. Seumpamanya ada yang mengatakan bahwa dia datang untuk menggenapkan nubuatan-nubuatan dari perjanjian lama tentang penyelamatan yang Allah akan berikan kepada umat manusia, atau datang untuk menghapuskan kerajaan iblis. Itu semua betul. Tetapi kalau kita gulungkan itu pada satu idea saja, kedatangan Tuhan Yesus Kristus ialah untuk menjadi penyelamat manusia atau menyelamatkan manusia, melepaskan manusia dari kuasa dan belenggu hukuman dosa. Manusia atau Tuhan Yesus Kristus datang untuk memperdamaikan semula manusia dengan Sang Penciptanya agar manusia dapat berhubungan semula dengan Allah Bapa dan mereka akan menjadi umat-umat Allah dan akan membawa terlepas dari hukuman dosa, terlepas daripada kerajaan maut, pergi ke kerajaan hidup, kerajaan terang. Murid-murid Tuhan Yesus Kristus itu perlu ceritakan tentang apa perencanaan Allah, tentang rancangan penyelamatan Allah kepada manusia. Mereka akan seharusnya menceritakan apa yang telah berlaku, siapa yang sudah datang, apa yang dia telah lakukan. Dan ini adalah maksud sebenar menjadi saksi. Dalam saksi di mahkamah umpamanya seseorang yang dikena untuk bersaksi itu sekadar menceritakan apa yang dia lihat, apa yang telah berlaku, apa yang dia dengar, siapa yang buat siapa.
Dan di dalam hal murid-murid Tuhan Yesus Kristus ini, mereka hanya menceritakan siapa Tuhan Yesus Kristus yang mereka telah ikuti selama 3 tahun, apa yang mereka telah lihat Yesus telah lakukan dalam hal selain daripada memberita kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan. Mereka melihat dia menyembuhkan orang-orang sakit, yang lumpuh, yang buta, kemudian bahkan yang sudah mati sekalipun dibangkitkannya, membuktikan bahwa dia adalah lebih daripada sekadar nabi yang telah pernah muncul di Israel seperti pada zaman nabi-nabi dulu. Now, jangkauan bersaksi. Yerusalem, kamu akan menjadi saksi bagiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan di ujung dunia. Nah, Yerusalem itu merupakan lokaliti atau kelahiran tempat kita membesar. Umpamanya kalau di tempat kita ini kota Kinabalu. Kemudian Yudea adalah lokaliti atau kawasan-kawasan dalam daerah yang sama. Lokaliti atau kampung di dalam kawasan yang sama. Samaria adalah kampung-kampung lain atau kediaman-kediaman tempat lain dalam satu daerah, dalam satu mukim, lokaliti, tetapi di luar dari daerah Yerusalem. Dan ujung dunia itu kita tahulah yang bukan di luar kota negara Israel pada waktu itu. Jadi Yerusalem adalah tempat kita membesar, Yudea adalah kira kawasan di mana Yerusalem itu ditempatkan. Umpamanya kalau di kota Kinabalu itu kawasan kota Kinabalu atau daerah kota Kinabalu. Kemudian Samaria itu adalah daerah di luar daerah kota Kinabalu, seperti Pinampang, seperti Temperuli, Ranau, dan Kota Belud, lebih kurang begitu. Dan ujung dunia itu kita tahulah seluruh tidak terbatas di mana-manapun berada. Kalau kita kukuskan ini menjadi mikroskopik atau kita kumpulkan secara kecil, maka Yerusalem itu boleh diibaratkan sebagai keluarga kita, rumah kita, tempat kita dilahirkan. Dan Yudea itu merupakan jiran-jiran kita di dalam kampung yang kita membesar, kita dilahirkan. Sedangkan Samaria itu adalah kampung-kampung lain daripada kita punya kampung. Dan ujung dunia itu ialah seluruh kawasan, seluruh daerah di mana kita berada. Jadi dalam satu daerah, dari keluarga kita, daripada rakan sekampung kita menjadi kampung-kampung di dalam daerah yang sama. Jadi itu dari segi jangkauan bersaksi. Yerusalem juga seperti yang telah dikatakan oleh Pastor Kusam minggu lepas merupakan pusat penyebaran Injil. Pusat penyebaran Injil. Mesti ada satu pusat. Nah, kalau kita ingatkan kedatangan Injil di negara kita, kita ingat bahwa ada beberapa penginjil-penginjil atau umat-umat hamba-hamba Tuhan dari England, ada yang dari Australia, masuk ke dalam satu badan penginjil dipanggil Borneo Evangelical Mission. Lalu mereka datang ke Kepulauan Borneo, khusus di Sabah dan Sarawak, yang pada waktu itu berada dalam jajahan kerajaan British atau koloni British. Maka mereka menjadikan satu pusat. Kalau di Sarawak itu di Lawas. Dan di Lawas itu mereka mengajar orang-orang setempat, memberitakan Injil kepada orang-orang setempat. Dan setelah ada beberapa orang yang sudah percaya,
maka orang-orang yang mula-mula percaya kepada pemberitaan Injil itu kemudiannya menyebarkan lagi Injil-Injil itu ke kawasan-kawasan lain. Dan kalau di Sabah, apabila mereka datang ke Sabah, mereka menjadikan Ranau dan Kota Belud sebagai pusat penyebaran Injil. Ini kalau daerah bagian SIB lah, atau Borneo Evangelical Mission. Kalau lain-lain agama Christian denomination itu lain lagi, orang punya pusat penyebaran. Jadi begitu juga apabila terjadi terbentuknya satu gereja setempat di Ranau atau di Taginambor Kota Belud atau di manapun kampung, maka orang-orang setempat di sana setelah sudah lama percaya Tuhan Yesus Kristus, sudah yakin dengan kebenaran dari pemberitaan Injil ini yang dibawa oleh mubalig Kristen, maka mereka lah yang mengambil alih untuk masuk lagi ke kampung-kampung di daerah-daerah lain. Dan itu sebabnya kebanyakan dari gereja-gereja SIB dan ada juga beberapa gereja yang lain yang bermula ada di pelosok pedalaman sama sekali karena kesetiaan hamba-hamba Tuhan memberitakan Injil dahulu. Now, dalam kesaksian pribadi itu dilakukan, yang saya katakan tadi itu dilakukan secara berjemaah, secara sebuah gereja. Sebuah gereja, satu badan penginjilan harus berpusat kepada suatu gereja. Tapi apabila datang kepada penginjilan atau kesaksian pribadi, kita bermula dengan diri kita sendiri. Lingkungan pengaruh kita, keluarga sesama dulu, atau tempat bekerja selain daripada keluarga. Inilah Yerusalem. Kalau kita sendirian, kalau kita buat kesaksian secara pribadi. Yang penting di dalam kesaksian menjadi saksi bagi Kristus itu tidak semestinya kita laung-laungkan Injil itu begini firman Tuhan. Tetapi ada yang ada bahasa Inggris yang mengatakan action speaks louder than words, atau kita punya tindakan itu lebih besar suaranya kedengaran daripada kita punya percakapan. Jadi kita perlu sangat berhati-hati di dalam memperlihatkan kewujudan kita, kehidupan kita sebagai orang yang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus. Dilihat ada perbedaan, ada perubahan hidup daripada mereka yang belum percaya Tuhan Yesus Kristus. Gaya hidup kita, pula pemikiran kita lebih berkesan daripada 1000 bahasa kepada orang lain. Kita hanya perlu sensitif atau peka kepada bisikan-bisikan Roh Kudus apabila ada kesempatan bagi kita untuk barangkali menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus, tentang keselamatan, tentang pertobatan terhadap seseorang yang Roh Kudus akan pimpinkan kepada kita. Karena sememangnya kita tidak selalunya tergerak untuk bersaksi secara mulut, tapi tindakan kita itu yang terus berjalan, yang dilihat, dipandang sebagai Injil atau surat yang hidup, kata Rasul Paulus, yang dilihat, dibaca oleh orang lain. Ada beberapa halangan-halangan dalam ketaatan kita untuk bersaksi. Pertama, dan yang sememangnya kalau kita belum bertobat, mengalami pertobatan, sekadar kadar saja seorang Kristen memang tidak ada keinginan untuk bersaksi atau memperlihatkan sikap yang sudah diubah Kristus. Ataupun kedua, kita tidak begitu mengalami kebaikan dari pemeliharaan Tuhan terhadap kita, karena kita terlalu terbiasa. Kita bangun daripada tidur dan kadang-kadang lupa untuk berterima kasih untuk penjagaan Tuhan pada malam itu, oleh karena semuanya oke-oke saja. Sama seperti sinaran matahari dan cahaya matahari. Kita tidak pernah menghargai cahaya matahari atau sinaran matahari yang setiap terbit setiap hari
Oleh karena kita sudah terlalu terbiasa, we are taking it for granted. Begitu dengan kebaikan Tuhan. Maka oleh karena kita tidak begitu merasa kebaikan Tuhan, maka kadang-kadang kita tidak terdorong, tidak ada modal untuk dikongsikan kepada orang lain. Now, yang ketiga ialah yang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kita belum mengabdikan secara total hidup kita untuk diperintah atau dikuasai oleh Roh Kudus. Karena di sini terletaknya perbedaan seorang yang ingin bersaksi, yang hidupnya sudah berubah daripada kehidupan yang sekadar ala kadar saja, yaitu pengabdian kepada Tuhan, ketuhanan Tuhan Yesus Kristus dalam arti kita dikuasai oleh Roh Kudus. Murid-murid Tuhan Yesus Kristus diarah untuk menanti penerimaan akan Roh Kudus. Pertama, murid-murid Tuhan Yesus Kristus bersama dengan 120 orang yang lain diarah untuk menunggu kepenuhan Roh Kudus. Mereka diarah begitu oleh karena Yesus tahu bahwa tanpa pertolongan, tanpa kepenuhan daripada dan kuasa daripada Roh Kudus, mereka tidak boleh berbuat apa-apa. Ada keperluan besar untuk menerima kuasa itu dalam kehidupan orang-orang percaya. Ingat, murid-murid Tuhan Yesus Kristus itu sudah menerima Roh. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 22, Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada mereka waktu Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian. Dia berkata, terimalah Roh. Dan artinya murid-murid itu sudah ada Roh Kudus di dalam hidup mereka. Tetapi mereka masih dikehendaki, diarah untuk menerima kuasa Roh Kudus itu untuk perlengkapan keperluan dalam pemberitaan Injil atau menjadi saksi baginya. Ada perubahan besar di dalam kehidupan orang-orang daripada murid-murid Tuhan Yesus Kristus sebelum diurapi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan setelah diurapi dengan Roh Kudus. Kita ingat semua murid-murid itu, semua murid-murid Tuhan Yesus Kristus itu lari ke tempat masing-masing. Mereka berkumpul pun takut-takut. Mereka takut didatangi dan ditangkap oleh pihak pemimpin-pemimpin dan penguasa-penguasa orang Yahudi, sehingga mereka menutup pintu. Dan pada waktu Yesus Kristus diberitakan sudah bangkit daripada kematian pun, mereka masih ragu-ragu, mereka masih takut-takut. Tapi lihat betapa besar perubahan hidup mereka setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, menerima kuasa Roh Kudus itu. Kita mendengar umpamanya bahwa keseluruhan murid Tuhan Yesus Kristus mati syahid, kecuali Yohanes Pembaptis kecuali Yohanes yang disingkirkan, di-exile di Pulau Patmos, itu pun setelah dia direndam ke dalam minyak yang mendidih, tetapi tidak mati. Jadi perubahan besar terjadi dalam kehidupan mereka. Bagi kita secara pribadi, kita memerlukan penuhan Roh Kudus dan mengabdikan diri kepada Roh Kudus, kepada Tuhan. Oleh karena itu ada sangkut paut atau kaitan rapat dengan pengkudusan. Untuk mempraktikkan iman kita, kita perlu dikuduskan dan mengabdikan diri kepada Tuhan, membiarkan pemikiran kita dikuasai penuh oleh pemikiran Tuhan Yesus Kristus yang merupakan ibadah kita yang sejati. Seperti yang dikatakan di dalam Rom pasal 12 ayat 1 dengan 2. Now, dengan pimpinan dan kuasa Roh Kudus, banyak mujizat yang boleh berlaku.
ada orang yang baru percaya Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada orang Kristen yang memimpin dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi Roh Kudus sendiri yang membuat dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh karena dia belum pernah berhubungan dengan orang Kristen, dia mulai membaptis orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan dia sendiri belum percaya, belum dibaptiskan. Dan selepas itu memang selepas dia berkenalan dengan beberapa orang Kristen, baru dia dibaptis. Nah, seorang beragama Islam sebelum itu, dia mempunyai encounter dengan Tuhan, dengan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia sudah mulai percaya kepada Tuhan, tapi belum sepenuhnya. Nah, dalam keadaannya dia begitu, Roh Kudus menjadikan dia atau menyebabkan dia menyembuhkan orang sakit yang dibawa datang kepadanya, sedangkan dia belum pernah tahu berdoa. Dia sendiri pun belum memberi komitmen penuh kepada Tuhan Yesus, untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan orang yang sakit lumpuh terus itu, apabila didoakannya hanya dengan doa Bapa kami di surga, orang itu sembuh. Saudara-saudari, kuasa Roh Kudus dalam hidup kita amat memerlukan. Dan untuk memerlukan itu membijakkan kita, memberi kita kekuatan, memberi kita keteguhan, keyakinan kepada kebenaran dari iman kita, dan kemampuan kita untuk menjadi saksi yang setia dalam usaha kita dan upaya kita untuk menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Tidak semestinya dalam kata-kata semata-mata, tapi lebih kepada hidup kita yang mencerminkan kepribadian Yesus Kristus. Kita memerlukan bantuan urapan dari Roh Kudus. Dan untuk itu kita perlu membiasakan diri dengan Roh Kudus dan mengekalkan hubungan kita yang akrab dengan Dia. Bagi kamu saudara-saudara yang satu masa dulu pernah memiliki hubungan dengan Roh Kudus yang begitu akrab, sehingga kita sensitif, peka kepada pimpinan Roh Kudus. Kita senantiasa menaikkan syukur, merasakan kebaikan Tuhan, penuh dengan sukacita. Tapi entah apa yang telah terjadi, apa berlaku, sehingga semua itu seakan-akan sudah menjauh dari kita. Dan hubungan kita dengan Tuhan pun ala kadar. Kadang-kadang kita rasa Dia ada. Kadang-kadang kita merasa kita diselamatkan. Dan ada waktunya kita meragui tentang keselamatan kita. Semuanya itu berpunca daripada kegagalan kita untuk mengekalkan hubungan yang akrab dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, saya akhiri perkongsian pada pagi ini dengan mengatakan, saya tahu kita kebanyakan daripada kita tidak ada peluang untuk berkata-kata atau bersaksi secara aktif kepada kawan-kawan kita. Tetapi yang kita boleh lakukan ialah kita peka kepada bimbingan Roh Kudus. Selain daripada hidup kita yang diabdihkan kepada Allah, kita peka kepada waktu-waktu di mana barangkali Roh Kudus membimbing kita untuk mengkongsikan berita Injil kepada orang-orang tertentu. Dan kalau itu di dalam keluarga kita tidak semestinya selalu berkhotbah kepada dia, tapi lebih kita bawa dia di dalam doa, selalu berdoa, mendoakan. Kalau tidak dalam tahun ini, tahun depan. Dan setiap masa, saya percaya barangkali ada di antara kamu yang sudah mendoakan untuk ahli keluarga kamu selama bertahun-tahun. Kalau belum ada tanda-tanda percaya Tuhan Yesus Kristus, teruskan saja berdoa. Itu yang kita lakukan karena itu merupakan keperluan, kewajiban kita, mendoakan senantiasa. Di samping memperlihatkan hidup kita yang dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus. Dan apabila kita melakukan ini, kita akan menjadi saksi bagi Tuhan. Sama ada di Yerusalem, sama ada di Yudea, di Samaria, apalagi di ujung
bumi. Dimanapun kita berada, kita siap untuk menjadi saksi dari Tuhan Yesus Kristus. Sekian dan terima kasih karena sabar mendengar. Amin.